Kalau kita lihat, challenges, kita bicara mengenai challenges Bapak dan Ibu yang terhormat, eee, mungkin ada irisan, ada beberapa, tantangan, yang kurang lebih sama yang terjadi baik, di sisi global maupun di sisi, pasar Indonesia secara domestik. Nomor satu, yang sebelah kanan dulu barangkali, mengenai climate change. Climate change itu does matter Bapak Ibu, gitu ya. Jadi selama ini orang berpikir apa bener iya apa enggak gitu ya. Ini terbukti ya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia ya. Di Indonesia aja kemarin kita apa namanya masa ini kita apa musim musim panas kita cukup panjang ya, even sekarang aja memasuki musim hujan tapi juga masih up and down ya, curah hujannya gitu ya. Kemudian juga suhu itu memanas ya, apalagi secara global ya, secara global itu banyak sekali bencana ya, baik yang sifatnya karena first peril maupun secondary peril, itu yang sebetulnya memang menggambarkan bahwa perubahan iklim itu nyata. Bahkan di Swiss Re sendiri mereka menyatakan bahwa kehilangan akibat climate change ini itu melebihi dari 100 miliar US dollar untuk tahun 2023. Dan ini yang utama disebabkan karena adanya badai dan banjir ya, gitu ya. Dan BMKG sendiri untuk Indonesia menyatakan bahwa 2024 ya, El Nino itu akan berlanjut ya. Nah, climate change ini menjadi salah satu pemicu dasar ya, baik di sisi global maupun di sisi domestik terjadinya hardening market. Apa yang disebut hardening market? Hardening market ini adalah pengetatan atau pengerasan pasar sebetulnya. Karena masalah nomor satu supply demand. Jadi ketersediaan kapasitas menjadi terbatas, tapi permintaan meningkat, yang menyebabkan harga menjadi tinggi. Kenapa harga menjadi tinggi? Karena memang loss ratio sebelumnya tinggi, ya, atau harga yang kemarin sudah diberikan selama ini itu tidak mencukupi, gitu, ya. Nah, hardening market secara global sebetulnya sudah terjadi hampir 4 tahun, Bapak dan Ibu, ya, di industri asuransi internasional. Namun di sisi lokal, ya, kita baru mengadap ini pengetatan atau penguatan pasar ini baru mulai tahun lalu sebetulnya. Kita agak terlambat. Karena ternyata memang dari pengalaman kami di industri kita melihat bahwa pengerasan pasar ini tidak dipass through dari reasuransi ke asuransi dan ke pemegang polis, tapi stop sampai di sisi reasuransi. Ya, hardening market ini disebabkan karena memang harga yang underprice ya, artinya harga yang tidak mencukupi. Kemudian tentu adalah frekuensi klaim atau loss yang besar, serta meningkatnya biaya dari asuransi. Ya. Ini 2 dari 3. Satu lagi yang next yang menjadi tantangan baik global maupun di lokal adalah new pandemi. Ini yang menurut kita harus kita siasati, harus kita waspadai. Ya. Minggu-minggu terakhir ini kita semua disibukkan dengan adanya berita dan laporan mengenai timbul kembalinya penyakit COVID, sebelumnya juga pneumonia, ya, sebelumnya ada penyakit yang lain segala macam gitu ya. Dan rasanya ini kita harus cermati sama-sama. Ini bukan cuma di Indonesia ya, tapi bahkan kemarin di Malaysia, Singapura mereka sudah bersepakat untuk melakukan mitigasi risiko secara bersama. Dan apa akibatnya kepada industri asuransi? Nomor satu tentu pandemi COVID-19 ya, itu menyebabkan salah satu LOB kita yang utama adalah asuransi kesehatan. Itu pasti ya, karena ini adalah sifatnya pandemi ya, sifatnya adalah first major di industri kesehatan. Namun yang kedua, ternyata yang cukup berdampak sangat besar adalah asuransi kredit, Bapak dan Ibu. Nah, OJK sendiri ini sudah mengamati ini cukup lama dan bahkan menemukan fakta bahwa ternyata sampai sekarang even COVID-nya sudah hampir selesai,
tapi tail atau buntut dari asuransi kredit ini masih dirasakan oleh industri. Itu kenapa OJK juga merencanakan, ini ada Pak Joni Eri, mungkin nanti koreksi saya kalau saya salah Pak Joni Eri, izin. OJK merencanakan untuk mengeluarkan aturan mengenai asuransi kredit yang terbaru ya dalam waktu dekat ya gitu loh. Nah, ini hal-hal ini yang menurut kita harus kita cermati sebagai salah satu challenges yang terjadi baik di global maupun di domestik.